A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa an abihi wa man da'wa bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati wa man jahada fi sabilihi illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi yang berbahagia, yang penuh berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat yang begitu besar, yang tak ternilai, yang sungguh sangat tinggi, yang Allah khususkan untuk orang-orang beriman, nikmat iman dan Islam, yang itu yang memang pesan Allah untuk kita jaga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga nikmat iman itu sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pesan Nabi dan Rasul ketika mewasiatkan, menasihati anak keturunannya. Surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi beriman itu, mukmin itu menjadi orang-orang muslim sampai kita meninggal dunia. Jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini tanggal berapa? 16 Sa'ban ya. Iya Pak ya? 16 ya. Bulan Sya'ban 1442 Hijriah. Jadi sudah lebih kurang 2 minggu lagi kita akan menyongsong bulan suci Ramadan. Artinya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu aroma harumnya Ramadan itu sudah tercium ya, sudah tercium ya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkan segala perkara-perkara agar nanti tiba di bulan Ramadan meraih maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ingin saya underline, garis bawah ini ayat rangkaian ayat perintah takwa itu, saum Ramadan di bulan Ramadan itu untuk membentuk kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk bersegera ya, kepada maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Nah, jamaah yang berbahagia, oleh karenanya telah bersiap-siap. Nah,
gitu ya. Lah siap-siap Bu. Lah siap-siap ya Pak sekalian ya. Bersungguh-sungguh kita dan memperbanyak munajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa Bu? Waballighna Ramadan. Allah sampaikan umur dan usia kita nanti di bulan Ramadan yang dinanti-nanti. Ya tahu gitu Bu ya. Walaupun ini walau alam itu, tapi kita berdoa dan memohon kepada Allah agar kita disampaikan ya. Karena memang Ramadan bulan yang sungguh betul-betul ya menjadi, kalau kata Imam Al-Ghazali dalam satu karya beliau, Allah Subhanahu wa taala hamparkan ya sedemikian luas karunia-Nya ya, sehingga orang beriman silakan untuk ya mergu mengambil sebanyak-banyaknya ya karunia rahman yang Allah berikan di Ramadan itu. Maka sungguh tentu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membidik. Membidik apa itu Bu? Membidik itu kalau menembak, membidik, meneropong. Itu ya, meneropong apa namanya itu ya. Yang salah satu bagian penting yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan itu adalah persiapan kita terhadap Al-Quran. Itu ya, Al-Quran. Mengapa? Ya, kalau kita ditanya ya, ketika seorang itu membaca Al-Quran, maka umumnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, motivasi dorongannya itu adalah karena memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlimpah ruah gitu ya. Hadis yang sudah sama kita hafal dan sering kita dengar kan, satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Kalau alif lam mim 3 huruf, jadi Allah melipat gandakan ya, liman yasha ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesungguhnya kata para ulama, Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita membaca, menghayati dan mentadaburi Al-Qur'an dengan spirit, semangat, motivasi untuk meraih ganjaran pahala, itu sesungguhnya sisi lain dari kecerdasan orang-orang beriman. Sisi lain dari kecerdasan orang-orang beriman, karena dia sudah bisa merasakan ya, bukan tanda kutip bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya Bu ya, pahala itu bisa dilihat Bu? Tidak bisa. Tapi dia yakin kan? Karena Allah dan Rasulullah SAW menyebutkan ya, see the unseen. Itu orang barat Bu, bisa melihat unseen, sesuatu yang tidak terlihat, bisa mengindra sesuatu yang tidak terindra, pahala ya, samalah dengan dosa kita ya, tak bisa kita lihat, tapi keyakinan itu ada sehingga orang berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, dan itu sudah benar, sudah betul ya. Tapi kata para ulama, hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, tidak hanya sebatas itu saja ya. Meningkat setelah itu adalah ketika kita membaca dan mentadaburi, menghayati isi kandungan Al-Quran itu adalah untuk kita bermunajat, berdialog, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, orang-orang yang hidupnya Bu, mungkin hari-harinya itu jauh dari Al-Quran ya, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pusing Bu, pusing hidupnya itu
Dia tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pusing. Boleh jadi kalau kita lihat dari sisi materi ya, jabatan, pengaruh dan sebagainya. Tapi jauh dari ketenangan jiwa. Dan dalam Quran Allah sebutkan itu ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ya kan? Hanya dengan ingat pada Allah lah ya. Hati orang beriman itu menjadi tenang. Jadi ini yang kedua. Jadi kita harus jadikan ya, komunikasi dialog kita ya, munajat kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu ketika kita membaca mentadabburi Al-Qur'an gitu ya. Jadi ada dialog di situ. Bahkan setiap ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu ya, itu punya kekuatan yang sangat dahsyat untuk memberikan perubahan terhadap jiwa kita ya. Makanya tadi malam saya ngisi pengajian di KAT, jadi lagu Indonesia Raya itu Pak, ulama itu Pak ya. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya ya. Jadi memang jiwa kita ini ya, bahkan dalam disebutkan ya, pusat sentral perubahan itu ya. Makanya kan dalam hadis yang sahih kan disebutkan oleh Rasulullah SAW ya, kalau dalam hati jiwa itu baik, maka baiklah kan seluruhnya. Dan jiwa kita ini, hati kita ini, tempat bersarangnya iman itu, tidak mungkin akan iman kita menjadi kuat dan sehat kalau nutrisi hati dan jiwa itu tidak kita berikan. Salah satunya adalah Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Oleh karenanya ini yang kedua ya. Jadi untuk kita bermunajat kepada Allah ya. Kemudian yang berikutnya kata para ulama yaitu agar kita bisa beramal, Bu. Beramal, berperilaku, bertindak tanduk seperti yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Kan dalam hadis sebutkan ketika istri Rasulullah SAW, Ummu Aisyah ditanya oleh sahabat, wahai Ibu Aisyah, bagaimana akhlak suamimu itu? Maksudnya akhlaknya Rasulullah SAW. Dijawab oleh Ummu Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran ya. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran ya. Jadi ketika kita mengkaji, berupaya memahami, membaca, mentadabburi Al-Quran itu agar kita bisa berperilaku, bertindak tanduk, berakhlak seperti yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Mengapa Bapak Ibu yang berbahagia? Karena kalau sekedar patut dan tidak patut, nah itu orang-orang komunis ya, yang tidak bertuhan itu bisa hanya sekedar patut dan tidak patut. Tetapi kalau persoalan halal dan haram, yang hak dan batil, kita perlu pedoman, itulah Al-Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Membedakan ya, Al-Furqan ya. Untuk kita meniti jalan kehidupan ini, sesuai yang kita mohon kepada Allah itu ditunjuki jalan yang lurus itu ya. Itulah ya petunjuk Al-Quran. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi setelah kita memahami bahwa untuk kita berdialog dengan Allah melalui Al-Quran, kemudian kita meraih pahala di dalamnya agar kita bisa berperilaku, bertindak tanduk, berakhlak seperti yang diajarkan Allah dalam Al-Quran. Yang berikutnya kata para ulama adalah agar ketika kita membaca Al-Quran itu untuk istishfa. Istishfa itu penyembuh ya. Huwa syifa lima fis sudur ya, penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang bersarang dalam
jiwa kita itu ya. Ini orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, memahami kandungannya, maka itu orang-orang yang ya, kalau benar dia ya memahaminya, kemudian dia berupaya menjadikan akhlaknya seperti yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, itu bersih jiwa ya. Seperti di penghujung ayat surat Al-Fajr itu ya, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kan orang-orang yang jiwanya bersih, jiwanya tenang itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Nafsu mutmainnah itu jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhanmu yang dengan penuh mardiyah. Itu kata Dr. Mustafa Umar, ahli tafsir. Mardiyah itu kepuasan, kesenangan, Bu. Ya. Sama kalau kita dalam surat Al-Qur'an itu ya, isyatin radiyah, ya kan? Fa amma masaqulat mawazinu fahuwa fi isyatin radiyah. Ya, radiyah itu kata beliau, kata Mustafa Umar, itu kepuasan, kesenangan. Kan sebelumnya kan orang-orang yang beramal berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi 'aisyatin radiyah. 'Aisyatin dalam kesenangan, kepuasan ya. Jadi hati yang bersih, jiwa yang tenang, maka dipanggil Allah Subhanahu wa taala ya untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati ya. Jadi hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ketika kita betul-betul menjadikan Al-Quran untuk istisfa, agar kita terbebas dari virus-virus ini, Ibu ya. Hari ini kayaknya udah Pak Heru ya, lah biasa Pak ya, kita corona ada Bu, ada lagi kan. Tapi yang saya ingin sampaikan, virus liberalisme Bu, pluralisme. Ada kan tokoh bangsa ini, semua agama itu benar. Nah, ini virus-virus sakit kepalanya nih Bu. Ya. Sering mana Angga? Ini Angga sering ngomong inna dina indallahil Islam. Buya Hamka menyebutkan itu ya dalam tafsirnya. Hanya Islamlah agama yang diridai Allah. Dalam surat Al-Maidah kan. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya. Anak-anak kita ya harus kita jaga ya dari virus-virus yang berbahaya ini Bu. Jadi lebih berbahaya dari virus corona itu ya, liberalisme ya, menganggap semua ini. Makanya tadi di awal kita memberikan prolog pembukaan ya. Nah, dengan membaca Al-Qur'an insyaallah dengan niat istisfa, mudah-mudahan kita akan direformat ulang nih Bu ya. Kalau ibarat komputer diinstal ulang ya, sehingga betul-betul virus-virus penyakit-penyakit yang virus-virus sampah itu bersih ya. Tapi dengan syarat tadi ya, betul-betul Al-Qur'an itu ya kita benar-benar tadabburi dan kita pahami isinya ya. Itulah ya, jadi nanti Ramadan tentu tidak saja kita ingin mengkhatamkan Al-Quran, tetapi juga yang lebih penting dari itu kata para ulama adalah bagaimana kita ya menjiwai Al-Quran itu, memaknainya dan kemudian kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Barulah kemudian kita bisa ya, kata Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, barulah akan terbuka Bu, jalan-jalan itu ya. Itu yang kata beliau dalam tafsirnya, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin itu. Jadi betul-betul menjadi petunjuk ya bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kemudian sudah sampai kita pahami dan kemudian kita berupaya mengamalkannya ataupun mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Barulah kemudian Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh ya, termasuk penyembuh dari penyakit-penyakit yang bersarang dalam jiwa kita. Syirik, nifak, hasad, dengki, sombong, ria, dan semuanya itu
Kalau masih bersarang dalam jiwa kita, maka lelah kita, Bu. Capek kita menjalani hidup dan kehidupan ini, gitu ya. Maka dengan beberapa fungsi Al-Quran tadi mudah-mudahan ya. Salah satu yang harus kita persiapkan. Jadi aneh kalau kemudian Ramadan tapi sikap kita dengan Al-Quran biasa-biasa saja. Karena nama lain dari Al-Quran itu kan Syahrul, Ramadan itu kan Syahrul Quran. Nama lain dari Al-Quran itu kan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, jadi inilah mungkin sekadar pengingat bagi kami dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan ya, umur, sehingga tentu saja kesehatan, sehingga kita bisa mengoptimalisasikan ya ibadah amaliyah Ramadan yang insya Allah sebentar lagi ini kita akan songsong dengan amaliyah yang terbaik ya. Persiapan itu yang apalagi kita yang sudah saum sunnah yang biasa terlatih subuh 5 waktu di masjid dan seterusnya, berinfak, bersedekah ya dan sebagainya. Insya Allah di Ramadan nanti betul-betul kita bisa lebih tingkatkan lagi. Jamaah yang berbagi ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah dan kekhilafan saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini mengumpulkan kita semua di Masjid Al-Jihad yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya pagi ini dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.